Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema pada kesempatan kali ini adalah dakwah Islam di luar kota Mekah. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau Juni 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki didampingi Zaid bin Harithah yang pada saat itu masih menjadi budak. Setiap melewati perkampungan sebuah kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan beliau. Tatkala tiba di Taif, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Tsaqif. Mereka adalah Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ayah mereka bernama Amru bin Umair Al-Thaqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, itu berarti dia telah merobek-robek kiswah Ka'bah." Orang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Orang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang Rasul, tentu engkau adalah bahaya besar bila aku menjawab pertanyaanmu, dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu." Lalu beliau berkata kepada mereka, "Bila memang itu yang menjadi keputusan kalian, rahasiakanlah tentang diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari, dan selama masa itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Namun jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah dari negeri kami." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Ketika beliau hendak meninggalkan negeri tersebut, orang-orang bodoh itu beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau hingga membuat banyak orang berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan lalu melempari beliau dengan batu dan ucapan-ucapan tak senonoh serta mengarahkannya ke urat di atas tumit beliau sehingga kedua sandal beliau bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk membentengi diri beliau. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka. Sedangkan orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke tembok milik Utbah dan Syaibah, 2 orang putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika sudah berlindung di sana, mereka pun meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk
dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke tembok. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Doa yang menunjukkan betapa hati beliau dipenuhi rasa duka, sekaligus sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman. Beliau mengadu, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Akan tetapi, ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan cahaya wajah-Mu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku, atau kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho. Tidak ada daya serta kemampuan melainkan karena perkenan-Mu." Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya, sehingga mereka memanggil Adas, seorang hamba yang beragama Nasrani, dan mengabdi kepada mereka, dan berkata kepadanya, "Ambillah setangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut." Tatkala dia menaruhnya di antara kedua tangan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya untuk menerimanya sembari membaca Bismillah, lalu memakannya. Adas berkata, "Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini." Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari negeri mana? Dan apa agamamu?" Dia menjawab, "Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi atau Nineveh." Rasulullah berkata lagi, "Dari negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta." Orang tersebut berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta?" Beliau menjawab, "Dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku." Adas langsung merengkuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangan dan kedua kakinya lalu diciuminya. Sementara itu, salah seorang dari dua putra Rabi'ah berkata kepada yang lain, "Budakmu itu telah dibuatnya menentangmu." Tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, "Celakalah dirimu, apa yang terjadi dengan dirimu ini?" "Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi." Jawabnya, "Celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya." Kata mereka berdua. Setelah keluar dari tembok tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qarn al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Akhsyabain atau dua gunung di Mekah.
yaitu Gunung Kubais, dan di seberangnya Aiqo'an terhadap penduduk Mekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat dari perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu Aqobah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdu Yalail bin Abdu Kalal, tetapi dia tidak menanggapi keinginanku, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi bermuram duka karena sedih. Ketika itu, aku belum tersadarkan kecuali sudah di dekat Korn Al-Tha'alib, sekarang disebut Korn Al-Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya, dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan akasyabain, maka akan aku lakukan. Nabi menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Melalui jawaban yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tampaklah sosok unik yang tiada duanya dari kepribadian dan akhlak beliau, yang demikian agung yang sulit dicari bandingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersadar dan hatinya merasa tentram berkat pertolongan gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Naklah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Naklah tersebut terdengar 2 tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Sail Al-Kabir dan Az-Zimah. Sebab di sana terdapat sumber air yang subur. Namun kami belum menemukan sumber yang berhasil memastikan di mana tepatnya letak tempat pernah didiami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Selama beliau berada di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Kita bacakan langsung kepada artinya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa
yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Juga di dalam surat Al-Jin ayat 1-2. Kita bacakan langsung kepada artinya. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Hingga ayat ke-15, teman-teman. Dari alur kisah di dalam ayat-ayat tersebut, demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian itu, maka disimpulkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau hanya mengetahuinya ketika Allah memberitahukannya dengan perantaraan ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk yang pertama kalinya, namun berdasarkan alur cerita ayat-ayat tersebut juga diketahui bahwa setelah itu mereka seringkali datang. Kejadian ini merupakan kemenangan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari simpanan gaibnya yang tersembunyi, yaitu tentara-tentaranya yang hanya Dia saja yang mengetahuinya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi SAW, dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah berfirman, dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 32. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan berlari. Surat Al-Jin ayat 12. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Berkat adanya kemenangan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan, kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengkungkung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah, sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna memulai langkah baru dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan penuh vitalitas. Ketika itu, Zaid bin Harithah berkata kepada beliau, bagaimanakah mungkin engkau menemui mereka kembali, sedangkan mereka telah mengusirmu? Beliau menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya. Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju Mekah hingga ketika sudah mendekat, beliau tinggal di Hira.
sembari mengutus seorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik guna meminta suakanya. Lalu dia Al-Akhnas berkata, "Aku ini adalah sekutumu." Maka seorang sekutu tidak memberikan suaka. Kemudian beliau mengutus utusannya untuk mendatangi kepada Suhail bin Amru. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan suaka kepada Bani Ka'ab." Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah, "Iya." Ya. Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak anak-anak dan kaumnya seraya berkata, "Pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad." Dia kemudian mengutus seorang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipersilahkan menemui dirinya. Lalu Rasulullah pun masuk menemuinya bersama Zaid bin Harithah hingga sampai ke Masjidil Haram. Di sana Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangannya sembari berseru, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang di antara kalian yang mengejeknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing hingga sampai ke Rukun Zamani. Rukun Zamani ini adalah salah satu pojok Ka'bah, teman-teman. Lalu beliau menyentuhnya. Selanjutnya beliau melakukan tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mut'im bin Adi dan anak-anaknya yang masih siap siaga dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'im, "Benarkah engkau sebagai seorang pemberi suaka atau pengikut alias sudah masuk Islam?" Dia menjawab, "Benar, tetapi aku hanya seorang pemberi suaka." Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, "Kalau begitu, kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa kebaikan yang dibuat oleh Al-Mut'im terhadap dirinya tersebut. Maka beliau pernah berkata saat di tengah tawanan perang Badar, andai kata Al-Mut'im masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku guna menebus dosa mereka, niscaya akan aku serahkan urusannya kepadanya. Oke, baiklah teman-teman, itulah satu kisah menarik, yaitu dakwah Islam di luar kota Mekah. Dalam hal ini adalah kota Thaif yang penuh dengan cacian, cercaan, dan juga lemparan batu oleh para penduduk Thaif, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk tema selanjutnya di video berikutnya nanti kita akan masuk ke tema menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga kepada individu. Tetap pantau terus di channel Lembaran Sirah. Oke, kita akhiri sampai di sini. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.